Aku mati di hari adik angkatku, hari lomba piano. Pernah ada penjahat yang ditangkap ayahku. Dia balas dendam. Diculik aku. Ayo, ikuti aku bicara. Xiajiang, Linwan dan Xiajiang, biar mereka celaka. Kalau kamu bicara, aku biarkan kamu pergi. Bicara. Ayahku jaga keamanan kota. Ibuku cari kebenaran buat korban. Mereka selalu begitu. Ayahmu telepon. Sepertinya dia peduli. Halo, Sunian. Adikmu lomba piano hari ini. Kamu lupa ya? Kamu kemana? Kamu tahu nggak hari ini penting banget buat adikmu? Seberapa pentingnya? Kenapa nggak datang? Dasar nggak tahu diri, nggak bisa dididik. Cing-cing gagal tampil gara-gara dia nggak datang. Cuma dapat juara 2. Sunian. Diam saja pura-pura mati. Aku benar-benar menyesal. Harusnya dulu nggak bawa kamu pulang. Ternyata aku culik orang yang salah. Kupikir mereka akan lebih peduli pada anak kandungnya. Hidupmu nggak ada artinya. Mending kamu mati aja. Aku nggak pernah pikir ternyata setelah mati jiwa itu benar-benar ada. Tapi jiwaku nggak ke surga dan nggak ke neraka. Hari ke-7 setelah mati aku pulang ke rumah. Waktu umur 5 tahun aku diculik. Saat umur 18 aku akhirnya ditemukan. Di rumah sudah ada Xiaojing. Ayah dan ibu bilang karena terlalu rindu mereka adopsi dia. Tapi kenapa setelah aku pulang di rumah tidak ada tempat buatku? Kamu sudah pulang. Mama. Ma, Jing-jing. Xiaolao, Ya, Cing-cing sudah pulang. Bisa makan sekarang? datang. Putri kesayangan sudah pulang. Cepat, ayo makan. Lihat anaknya capek banget, sampai kurusan. Ayo, makan paha ayam biar kuat. makasih Ma. Iya, aku sudah mati. Kalian gak bisa lihat aku, juga gak dengar suaraku. Tapi aku udah hilang lama banget. Kalian sama sekali gak peduli ya? Udah berapa hari ini? Nian-nian belum pulang. Belum. Sudah telepon dia berkali-kali. Satu pun nggak diangkat. Siapa tahu dia lagi di luar. Telepon Nian-nian lagi. Tanya dia di mana. Dia nggak mau pulang ya. Kakak jangan-jangan masih marah sama aku. Apa dia masih ngambek sama aku? Ya, ini salahku. Waktu itu aku lihat dia naik mobil sama cowok rambut pirang. Apa? Aku bilang itu nggak baik. Dia malah nggak senang. Ayah, ibu, aku nggak jangan percaya dia. Aku bilang, kalau gitu ayah ibu bakal marah. Dia bukannya dengerin, malah bilang, Dia bilang apa? dia bilang, kalau aku bilang ke ayah ibu, dia bakal patahin kakiku. Dasar bandel. Padahal kecil dulu baik banget. Kok sekarang jadi kayak gini? Bukan anak yang dibesarin sendiri, jadinya begini. Ayah ibu jangan sedih.
Aku bakal nemenin kalian. Aku nggak akan berubah. Memang Cing-Cing paling baik. Ayo makan. Jadi beginikah aku di mata kalian? Seperti ini rupanya. Padahal aku anak kandung kalian. Aku benar-benar anak kalian. Kenapa sekarang malah aku dianggap seperti menempati tempat orang lain? Apa? Oke, paham. Kita segera ke sana. Ada apa? Di depan rumah, di toko daging babi, ada mayat terpotong. Sangat kejam dan brutal. Jangan makan dulu. Kita pergi sekarang. Ini mayatku. Apa maksudnya? Begitu aku datang ada satu kantong daging. Awalnya kupikir itu daging babi. Begitu kubuka ada yang aneh. Pak, ini tidak ada hubungannya denganku. Beneran tidak tahu, Pak. Bawa orang ini untuk dicatat. Ikut saya. Aduh, kasihan banget. Saya sudah lama menangani kasus. Belum pernah lihat korban separah ini. Mayatnya dipotong-potong. Jadi banyak bagian. Ada sebagian hilang, belum ditemukan. Bagian atas dan badan sudah ketemu. Bagian bawah dan kepala belum tahu di mana. Kalian sudah kerja keras. Autopsi serahkan ke kami. Korban perempuan. Masih muda. Sayang sekali. Ibu. Ini aku. Kamu nggak kenal aku? Ibu. Masih ingat gelang ini? Tahun aku pulang, aku buat 2. Sama persis untuk ibu dan cacing. Sunian, kamu jahat banget. Sembunyikan pisau di gelang. Bikin adikmu tangannya terluka. Bukan aku. Lalu luka di tangan adikmu. Kenapa bisa begitu? Bukti ada di depan mata. Kamu masih ngeles. Mama, aku bener-bener nggak percaya aku. Sudah tahu niatmu nggak baik. Baru pulang udah ganggu adik. Hari ini nggak boleh makan malam. Balik ke kamar sekarang. Renungkan kesalahanmu. Kapan sadar salah, baru boleh keluar. Cing-Cing, ayo. Mama antar ke RS. Iya. Ini barang bukti penting, harus dijaga baik-baik. Dr. Lin, ada HP lagi di sini. Kayaknya milik korban. Tapi rusaknya parah, nggak tahu bisa nyala nggak. Bawa aja semua, serahkan ke tim teknis, pulihkan datanya. Gimana kondisi jenazah? Korban perempuan. Perkiraan awal, umurnya sekitar 20-an tahun, tapi tubuh korban rusak parah, penyebab kematian belum jelas. Tapi satu hal pasti, korban dipotong setelah mati. Dari tubuh korban, dari luka bisa dilihat, korban sudah mengalami penyiksaan lama sebelum mati. Pelaku benar-benar nekat, berani buang mayat di sini. Kalau ini tersebar, akan timbul dampak besar, opini publik. Iya, Kita harus sebelum opini publik berkembang, cepat selesaikan kasus. pelaku ini benar-benar gila. Kamu harus ingatkan keluarga di rumah, hati-hati. Terutama di keluarga kamu, 2 anak perempuan. Malam jangan biarkan mereka keluar. Cing-Cing cukup penurut. Tapi Sunian, aku tak bisa kendalikan dia. Lausya, kakiku sakit lagi. Gak apa-apa, ini penyakit lama. Ini salep buatan Nian-Nian, sudah sering dipakai. Hei, aduh, kalian sering kritik Nian-Nian. Bilang ini dan itu jelek. Lihat penyakitmu, hanya Nian-Nian yang peduli. Lausya, perlakukan Nian-Nian lebih baik. Bagaimanapun dia anak kandung kalian berdua. Jangan bahas dia. Cing-Cing beberapa hari lalu gak ikut lomba piano. Aku telepon dan tegur dia. Dia marah sama aku, gak angkat telepon. Sekarang gak pulang. Nian-Nian gak kayak gitu. Sekarang di luar bahaya banget. Bagaimanapun juga. Sekarang biarkan dia dulu, suruh dia cepat pulang. Aku akan telepon dia, panggil dia pulang. Didik dia baik-baik. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Lihat anak nakal ini, malah matikan ponselnya. Jangan telepon lagi.
Terserah dia mau pulang atau tidak. Kalau dia terus begini, kapanpun bisa celaka di luar, kita tidak akan tahu. Lama-lama bikin kita marah. Ayah, Ibu. Bukan aku tak mau pulang. Aku memang tak bisa pulang lagi. Pengkhianat yang kalian bilang sudah mati saat lomba Shaching. Dan mayatnya ada di depan kalian. Alat di sini sederhana, hanya bisa cek tempat ini bukan TKP utama, cuma tempat buang mayat. Kamu cek lagi di rumah, cari apakah ada petunjuk mencurigakan. Oke? Kalian ke sekitar sini, coba tanya warga, cari ada nggak petunjuk mencurigakan. Cek rekaman CCTV, show Leo, bawa beberapa orang ikut aku, cari semua potongan tubuh yang tersisa. Siap. Ayo, terima kasih, ayo pergi. Kasian banget gadis itu. Matinya tragis banget. Kalau keluarganya tahu pasti sedih banget. Tenang ya nak, tante pasti bantu kamu temukan kebenaran. Mama, kenapa ke mayat asing bisa lembut banget? Tapi ke aku selalu keras. Kamu ini sudah berapa kali mama bilang pas makan ikat rambutmu? Selalu lupa. Sudah. Jijik banget. Sunian, kamu gila. Mama itu ahli forensik. Dia orang paling hebat di dunia ini. Kenapa kamu ngomong gitu soal dia? Cewek berani mukul aku, tunggu aja. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ma, kakak baru pulang. Aku ajak makan bareng. Dia nggak mau makan. Aku tegur dia. Dia malah lempar semua barang ke lantai. Sunian, kamu yang lakuin ini. Bukan aku. Itu semua ulah Shaching. Sekarang kamu pinter ya. Nggak ngaku perbuatan sendiri, malah nyalahin adikmu. Kalau nggak mau makan, jangan makan. Lausya usir dia keluar. Aku nggak mau lihat dia lagi. Papa percaya aku nggak ngomong gitu. Aku juga nggak lakuin. Pa, percaya aku. Cing-cing nggak apa-apa kan? Ibu, apa kau benar-benar sedih jika aku mati? Akan bersedih? Tidak. Kamu pasti senang, kan? Syawan, kami di dekat pasar sayur, di saluran air dekat sana. Kami temukan bagian tubuh lagi. Periksa dulu, lihat apakah dari tubuh yang sama. Oke? Dari luka dan golongan darah bisa dipastikan itu orang yang sama. Tubuh sudah saya jahit, sudah disambung. Sekarang lengan dan badan sudah ketemu semua. Tinggal kepala. Laugu, kita cari petunjuk baru. Kali ini lebih serius, perluas area, cari seluruh kota. Baik, Terima kasih, kami pergi dulu. Oke? Nona, tenang saja. Kami berusaha keras akan temukan tubuhmu utuh. Tangkap pelaku secepatnya agar kamu tenang. Ini dari ibu, belikan biskuit baru. Iya, ini favoritku. Ma, luka di kaki kakak. Serem banget. Sunian, pakai celana panjang aja ya, jangan pakai rok. Nanti adik takut. Oh, oke. Nggak apa-apa kok, jangan takut.
luka ini. Kayaknya aku pernah lihat di mana ya. Ma, kalau saja kamu peduli sedikit aja sama aku, pasti kamu bisa kenali aku lewat luka ini. Ini luka lama, bukan dari kejadian ini. Segede ini. Pasti sakit banget waktu itu. Di kaki Nian-Nian apa juga ada luka kayak gini. Ma, Cing Cing, kenapa kamu datang? Di sini baunya kuat, jangan masuk. kamu dan ayah semalam nggak pulang. Cing-cing kangen kalian, jadi aku datang cari kalian. Ayah nggak bilang ke kamu, sekarang lagi bahaya. Ayah suruh jangan keluar rumah. Ayah sudah bilang kemarin. Tapi besok aku ada lomba. Kalau juara kali ini, aku bisa ikut lomba piano nasional. Mau kalian temenin aku, boleh nggak? Tapi sekarang ada kasus harus cepat dipecahkan. Bu, ibu masih mau punya anak juara nggak? Oke. Ibu pasti datang, dukung kamu. Sip. Bu, kasus potong-potongan kali ini susah ya. Identitas korban sudah ketemu belum? Korban adalah seorang gadis seusiamu, tubuhnya dipotong-potong. Sampai sekarang belum ditemukan semua. Serem banget ya. Mama, dulu kau pernah sering bilang ke aku, jangan kasih tahu keluarga soal kasus. Tapi kenapa? Semua prinsipmu kalau soal Xiaqing, jadi nggak berlaku ya? Tapi Cincing, kasus ini, info selalu dirahasiakan ke publik. Kok kamu tahu ini kasus mutilasi? Oh, ayah semalam sudah bilang kan. Aku penasaran, jadi aku cari di internet. Baru tahu soal kasus mutilasi. Aduh, jangan cari info kayak gitu. Nanti takut sendiri, gimana dong? Ada mama kok, aku nggak takut. Pelukan hangat begini. Belum pernah kau kasih ke aku. Dulu nggak ada. Nanti juga nggak ada kesempatan lagi. Dokter forensik Lin, sidik jari dan DNA di HP sudah saya tes. Itu milik korban. Oke, kamu antar dulu ke bagian teknis, biar mereka pulihkan datanya. HP ini, kayaknya sama modelnya kayak punya Sunian. Jangan-jangan. Wah, ganti HP baru ya. Orang desa nggak tahu apa-apa. HP gue ratusan ribu aja, dijaga banget. Aneh. 3 juta di tasku, kok hilang? Ma, barusan lihat kakak beli HP baru. Jangan-jangan pakai uangmu beli ya. HP ini dari mana? Saya beli pakai uang kerja part-time. Kamu masih di bawah umur. Kerja apa coba? Jangan-jangan nyuri, pakai uang di tasku beli. Enggak, aku nggak nyuri uangmu. Sekarang kamu bukan cuma belajar nyuri, juga belajar bohong. Aku larang kamu nakal, jangan nakal. Aku nggak ambil uangmu, aku juga nggak bohong. Uang di tas ini memang buat beli HP buat kamu. Kalau suka nyolong, hadiah ulang tahun batal semua. Ma, tipe HP ini umum kok. Benar juga. Mana mungkin happy dia. Sekarang dia nggak tahu di mana. Pasti lagi senang. Ma, ngomongin kakak, besok aku lomba. Kakak bisa datang nggak? Kalau dia datang, aku pasti menang. Sunian itu. Kalau kakak nggak mau datang ya sudahlah. Aku tahu dia nggak suka aku. Anggap aku rebut kasih sayang kamu dan papa. Nggak suka aku. Berani dia. Aku telepon dia sekarang.
Kalau dia berani nggak datang, aku patahin kakinya. Kok HP ini bisa nyala? Mama, kalau kamu maju satu langkah, kalau kamu lihat sekali, kamu bakal tahu semua kebenarannya. Jangan-jangan HP ini beneran kasih HP ke aku. Bagus banget kamu, Sunian. Berani-beraninya tutup teleponku. Udahlah, bawa ke bagian teknisi dulu. Aduh, Ma, jangan marah ya. Mungkin kakak ada urusan penting. Dia nggak punya urusan penting. Paling juga main sama si pirang itu. Aduh, udahlah. Nggak usah pikirin dia. Cing, kamu pulang dulu. Aku sama ayahmu pasti bakal temenin kamu. Soal Sunian datang atau nggak penting. Oke deh. Pergi aja. Syawan. Nenek nggak kelihatan. Nenek. Aduh, Bu, Sunian itu anak perempuan, masa puber. Entah lari sama anak nakal mana. Orang kayak gitu. Kenapa kamu mikirin dia? Nggak mungkin. Nian bukan tipe kayak gitu. Dulu dia, setiap hari telepon aku. Tapi sudah 7 hari, nggak cari aku sama sekali. Pasti ada masalah. Aduh, Bu. Dia cuma mau cari perhatian di sini. Kamu nggak usah mikirin dia terus. Ngapain sih mikirin anak kayak dia? Aduh, udah. Aku masih ada kerjaan. Udahan dulu ya. Syawan. Kok murung gitu? Mayatnya ribet ya? Semuanya gara-gara Sunian. Udah gede. Masih main kabur dari rumah. Sampai bikin repot ibu aku. Anak ini. Anak ini tahu kita sibuk kerja. Masih bikin hal nggak guna kayak gini. Nggak ngerti situasi. Aku telepon dia sekarang buat tegur. Jangan telepon. Aku udah telepon dia. Dia nggak angkat sama sekali. Anak durhaka. Harusnya dulu jangan bawa dia pulang. Pulang cuma bikin marah. Iya. Kalau kalian nggak suka aku, kenapa dulu harus bawa aku balik? Cing, papa mama nggak pernah ninggalin kamu. Meski kakak balik, kamu tetap putri kesayangan kami. Pak Syah, Dr. Lin, aku udah bawa anak kalian pulang. Ma, siapa pengemis ini? Xiaohu, kalian salah orang nggak sih? Nggak mungkin. Semua datanya cocok. Dia memang anak kalian. Sunian, mereka itu orang tua kamu, ayah dan ibu kamu. Cepat masuk. Aku baru pasang lantai. Maaf. Captain Shia, Dr. Lin, aku sudah unggah DNA dari mayat ke database. Hasil perbandingan keluar. Sementara ini, belum ada kecocokan, data orang hilang. Sudah beberapa hari. Tidak ada laporan baru. Keluarga macam apa ini? Anak perempuan sendiri hilang lama sekali. Tidak ada yang cari. Mungkin hubungan keluarga tidak baik? Hei, kamu benar. Ada orang tua seperti itu, tidak peduli anaknya. Tapi, orang tua cuek sama anak. Bukankah itu kalian sendiri? Syawan, ibumu lapor polisi, katanya. Sunian sudah hilang lebih dari seminggu. Kalian berdua, cepat cek. Apa? Tolong bantu aku temukan Nian. Dia baru 20 tahun. Jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan sampai ada masalah. Nenek. Aduh, kamu ngapain ribut di sini? Pulang sama aku. Tidak. Aku nggak mau pulang. Kalau Nian nggak ketemu, aku nggak pulang. Sunian, kamu cuma mikirin Sunian. Sudah berapa kali aku bilang, Xiaqing itu cucu yang kamu besarkan sejak kecil. Daripada ribut di sini, mending pulang dan rawat Xiaqing. Lin Wan, kamu tega banget. Sunian itu anak kandungmu. Dia sudah lama hilang.
Kamu sama dia tidak peduli sama sekali? Nenek, Nian, ayah ibu bukan nggak sayang kamu, cuma karena dulu mereka. Aku nggak sengaja kehilangan kamu. Aku selalu merasa sangat bersalah. Aku nggak tahu gimana harus berinteraksi sama kamu. Tolong banget jangan salahkan mereka ya. aku nggak akan. Nenek, Nian pasti akan berbakti pada ayah dan ibu. Nian anak baik banget. Aduh, dia udah dewasa. Mau kemana lagi sih? Paling juga pergi sama cowok lain. Cacing juga pernah bilang beberapa kali lihat dia sama preman pergi nginep bareng. Diam. Nianku bukan tipe kayak gitu. Jelas-jelas Nian waktu dulu diculik. Kalian berdua sampai nggak makan minum. Cari dia lama banget. Akhirnya bisa ketemu lagi. Kenapa perlakuin dia kayak musuh? Kenapa sih? Dulu kalian bilang rumah sepi, hati jadi sedih. Aku setuju adopsi Cacing. Tapi kenapa saat Cacing datang, Nian tak punya tempat? Bahkan nama tak boleh dikembalikan. Kalian sebegitu bencinya padanya? Nenek, sudah jangan bicara lagi. Kalau saja kalian sedikit lebih peduli, sedikit lebih perhatian, pasti sadar dia anak baik. Kalian sibuk kerja. Setiap kali Nian yang datang ke rumah nenek, temani ngobrol. Nian tahu kakimu sakit. Belajar pengobatan sendiri. Buatkan salep herbal. Dan kamu setiap kali lembur selalu Nian yang antar makan Cacing yang paling kalian sayang. Sudah berbuat apa untuk kalian? Nenek, kamu ngomong banyak pun percuma. Kasih sayang yang harusnya milikku sudah jadi milik Cacing. Aku cuma orang luar. Mereka nggak peduli aku. Anak sebaik ini, kalian malah nggak suka dia. Kalian nggak mau cari ya? Kalau enggak, aku cari sendiri. Aduh, Ma. Nenek, Aduh, sudah cukup. Aku janji padamu, aku akan cari dia. Pulang dulu ya. Pulang dulu, Ma. Coliu, antar nenekku. Maaf merepotkan. Pulang. Syawan, kayaknya omongan Mama ada benarnya. Nian nggak angkat telepon kamu. Telepon Mama juga nggak diangkat. Jangan-jangan beneran ada apa-apa. Udah, cukup. Mama cuma ngelantur. Kamu juga ikut-ikutan ngelantur sama dia. Kasus parah seperti ini, kasus mutilasi kejam. Kamu tak fokus ke kasus. Di mana profesionalismemu? Tadi kamu janji ke Ibu akan cari Nian. Itu cuma taktik saja. Masa biarin ibu terus ribut di sini? Lagi pula, Nian bukan pertama hilang. Beberapa hari lagi pasti balik. Selalu pakai trik ini biar kami perhatian. Ganggu kerja kami. Sudah capek banget. Mending mati di luar. kamu benar-benar pikir dulu aku sengaja main hilang dari kalian. Jadi setiap kali aku tak bisa pulang, kalian kira aku cuma ngambek. Ada orang di luar? Aku belum pergi. Bagaimana ini? Tidak, aku nggak bisa terus terjebak di sini. Nanti ayah ibu bakal khawatir.
Kenapa kamu perlakukan aku gini? Karena kamu nggak seharusnya balik. Ayah ibu itu milikku. Cuma bisa milikku. Mau apa kamu? Sunian. Cincing bilang kamu bully dia di sekolah. Takut dia ngadu, kamu nggak berani pulang. Awalnya aku nggak percaya. Aku nggak percaya kamu sebegitu egois. Lihat apa yang udah kamu lakukan. Kamu bikin kami kecewa banget. Kamu bener-bener bikin kecewa. Aku nggak bully dia. Dia yang bully aku. Cincing bukan orang kayak gitu. Malah kamu masih kecil sudah bisa bully dan bohong. Aku nyesel udah lahirin kamu. Ternyata cinta atau tidak itu jelas banget, jadi sangat kelihatan. Makanya kalian selalu cuma percaya sama Xiaqing, tapi nggak pernah mau percaya aku. Walau cuma sekali. Lausya. Xiaowan, kita nemu kepala mayat yang diduga korban. Cepat cek yuk. Ayo. Ayo. Ayah, ibu tolong aku. Penyewa mana? Nunggak sebulan sewa. Sore ini pemilik mau nagih sewa. Rasanya ada yang aneh di sini. Pas buka pintu hampir aja aku kaget mati. Dari darah di TKP. Jelas banget. Ini TKP utama pertama. Kerja kalian cepat juga. Lauhu. Baru hari kedua udah nemu bukti penting. Kalau gini kasusnya cepat kelar. Malam ini, semua lembur selesaikan sekarang. Oh iya, Gu. Bukankah kamu bilang menemukan kepala korban? Di mana? Di dalam panci ini. Kenapa ekspresimu begitu? Kamu kenal korban? Pelaku malah memasak kepala korban. Itu kepala saya. Dia masak kepala saya. Sakit sekali. Sakit banget. Gadis ini masih muda. Baru 20 tahun. Mirip anak kami, Cincing. Pelaku kejam banget. Kalau orang tuanya tahu, pasti sangat sedih. Iya. Selama puluhan tahun di Haicheng, belum pernah ada kasus sekejam ini. Kalau kita tak tangkap pelaku, bagaimana menghadapi orang tuanya? Tim 1 cek semua CCTV sekitar. Tim 2 survei dan wawancara. Cari semua tersangka mencurigakan di sekitar. Ya, Xiaowan, bukankah ibumu sudah lapor polisi? Sunian juga umur 20, sama seperti korban. Lihat. Laugu, ngomong apa sih? Nggak mungkin Sunian. Dia kemarin nggak jawab aku. Nggak mungkin Sunian. Anak itu kuat banget. Bukan dia pasti. Pasti bukan dia. Menurutku, kita harus cocokkan dulu DNA mereka. Kalau-kalau saja. Laugu, kamu nggak tahu personel polisi lagi kurang banget. Daripada buang waktu untuk anak durhaka itu, lebih baik cari petunjuk lain. Iya. Maaf, aku kepikiran terlalu jauh. Xiaowan, kulihat kamu juga peduli sama Sunian. Jangan pura-pura tenang. Kenapa selalu bicara beda sama hati? Cek lagi, apa penyebab kematian korban? Xiaoshu.
bawa kepala korban. Di kepala korban ditemukan banyak cedera tulang tengkorak, detailnya tulang tengkorak retak, dan pendarahan otak, tekanan otak naik, jaringan otak rusak. Akhirnya ganggu saraf pusat, korban meninggal. Luka ini sama luka lain, tingkat pantulnya beda. Sepertinya bukan senjata yang sama. Dan luka ini terjadi lebih dulu dari luka lain, lebih lama waktunya. Korban mungkin dibuat pingsan dulu, lalu diseret ke TKP, disiksa secara tidak manusiawi. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Kenapa aku nggak lihat kamu? Siapa yang nelpon aku? Kenapa aku ke sana? Kenapa aku nggak ingat apa-apa? Sakit, kepalaku sakit. Apa ini? Vihara Yongfu, sertifikat papan keabadian. Kamu malah buat Xiajiang dan Lin Wan, pasangan jahat itu, dikasih papan keabadian. Kamu benar-benar berbakti. Lebih baik mati sendiri daripada nyusahin mereka. Mari kita tebak kapan pasangan jahat ini akan temukan hadiah ini. Cepat, kasih tahu Laoxia. Ada petunjuk baru di Vihara Yongfu. Tonsha, ada petunjuk baru di Vihara Yongfu. Ada seorang gadis kecil. Dia minta papan panjang umur untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya, gadis itu kulitnya putih bersih. Saya ingat jelas. Tunggu di sini, saya ambil dulu. Terima kasih, Shifu. Nomor 176, ini dia. Gadis itu bilang, orang tuanya adalah pahlawan besar yang memberkati satu pihak, tapi kerja mereka berbahaya. Kerja mereka sangat berbahaya, makanya dia khusus datang untuk minta papan panjang umur ini. Dia harap orang tuanya bisa aman dan selamat. Xiaoxiu, scan kepala korban. Kirim ke bagian teknis. Minta mereka pulihkan wajah korban. Minta bagian teknis pulihkan wajahnya, wajah korban. Baik, Dr. Lin. Xiaowan, cepat lihat, kita nemu sesuatu. Nama kami. Kepala biara bilang, seorang gadis kecil yang mempersembahkan untuk kami. Ini persembahan untuk ayah ibu, papan keabadian untuk mereka. Mereka menemukannya. Wanita bernama Sunian berjanji jadi vegetarian seumur hidup, memohon perlindungan Buddha agar ayah ibu aman, hidup lancar. Gadis kecil. Ayah Xiajiang, Ibu Lin Wan. Mungkinkah Cing-Cing yang berdoa untuk kita? Iya, cuma Cing-Cing yang begitu perhatian. Aku benar-benar gila. Sempat berharap kalian bisa kenali aku lewat petunjuk ini. Cing-Cing, Cing-Cing. Kalian cuma lihat Xiaqing. Aku anak kandung kalian, bukan dia. Tapi, kartu kenangan kuil Yongfu, kenapa ada di mulut korban?
pelaku menantang kita. Bukan. Target berikutnya dia. Cing Cing. Tidak bagus. Kenapa kalian pulang? Cing Cing, kamu minta doa buat ayah ibu. Di Yongfu Temple doa panjang umur. Kami sudah lihat. Punya anak seperti kamu, ibu benar-benar bahagia. Sungguh bahagia. Papan doa. Papan apa? Kamu nggak tahu. Ini dia, bukan kamu yang minta. Untuk ayah ibu, Jangan-jangan Sunian yang minta buat mereka? Ya, aku yang minta. Sebenarnya mau rahasiakan. Tapi kalian tahu juga. Cing Cing, ibu sudah tahu itu kamu. Cing Cing. Kita dapat di mulut korban kartu kepercayaan papan hidup abadi. Dari situ kita pikir pembunuh target berikutnya. Bisa jadi kamu, mungkin kamu. Jadi untuk sementara waktu kamu nggak boleh kemana-mana, diam saja tinggal di rumah ya. Kenapa sih aku ada lomba sore ini? Cing Cing, lomba itu dibandingkan nyawamu nggak ada artinya. Kamu tahu nggak, buat ayah dan ibu kamu itu sangat penting. Kalau benar-benar ada bahaya, ayah dan ibu gimana bisa lanjut hidup? Inikah bedanya cinta atau enggak? Orang yang dicintai dianggap berharga. Walau duduk di rumah, tetap banyak yang peduli. Orang yang nggak dicintai dibuang begitu saja. Walau meninggal, nggak ada yang peduli. Ayah, ibu, aku benar-benar mau tahu. Kalau kalian tahu korban itu aku. Yang kalian persembahkan papan doa, kalian bakal gimana? Tidak, kalian tahu sendiri. Lomba itu penting buatku. Sangat penting. Aku harus ikut. Cing Cing, jangan pergi. Ayah ibu, kami lakukan ini demi kebaikanmu. Kalau benar peduli padaku, kalian tak seharusnya bawa kakak pulang. Orang ini bikin kesal saat hidup, tak tenang meski sudah mati. Ngomong apa sih? Siapa yang meninggal? Kakakmu kenapa? Xiaqing, kenapa dia tahu aku mati? Kepalaku sakit banget. Kenapa? Aku lupa semuanya. Kakak nggak apa-apa. Kemarin aku ketemu dia, aku mau bujuk dia pulang. Malah dia marahin aku. Aku kesal, jadi asal ngomong. Maaf ayah ibu. Pasti gara-gara Sunian lagi. Selalu nindas adik. Ayah, ibu, dia bohong. Kemarin, aku sudah mati. Xiaqing, kenapa bohong? Kamu tahu sesuatu? Ayah ibu. Temani aku pergi, ya. Kalian hebat banget, aku pasti aman kok. Cing Cing juga ada benarnya. Lomba ini sangat penting buat dia. Kasus itu belum selesai. Kita pergi sebentar aja. Tim teknis masih rekonstruksi. Foto korban kan? Kita sebentar aja. Harusnya nggak bikin masalah kok. Oke. Dulu aku minta kalian, temani ke pertemuan orang tua. Kalian selalu bilang sibuk, tapi kalau Xiaqing ngomong, kalian langsung bisa. Tinggalin kasus berat yang belum selesai. Temani dia ikut lomba, pantas orang bilang. Yang disayang. Selalu berani. Hei, Laugu. Lausya, cepat pulang. Gambar rekonstruksi korban sudah keluar. Aduh, Laugu. Aku lagi buru-buru. Tunggu aku antar Cing Cing dulu. Aku langsung balik. Lausya, kok masih sempat antar Xiaqing sih? Kamu tahu nggak siapa korbannya? Siapa? Sunian. Apa? Aduh, kalian kok baru balik? Laugu. Anda bercanda kan? Iya kan? Bercanda apa? Lihat sendiri. Nggak mungkin. Gimana bisa begitu? Kok bisa Sunian? Mata Sunian nggak sebesar itu. Mulutnya juga lebih kecil dari foto. Lihat deh. Xiaowan, kamu juga dokter forensik senior. Masa kamu nggak tahu
pemulihan lewat scan tengkorak akurasi nggak setinggi itu. Paling mentok cuma 90%. Iya. Artinya hanya 90%. Gimana kamu yakin korban itu nian-nian? Lagi pula waktu kematian korban udah lewat 7 hari. Kemarin Cing-Cing masih ketemu dia. Bener nggak, Lausya? Laugu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma mirip aja. Di dunia ini banyak banget yang mirip. Ini nggak mungkin nian-nian. Pak Xia, Ibu Xiaowan, sudah lapor polisi. Nian-nian sudah lebih dari 7 hari. Kalian berdua kenapa yakin dengan kata-kata Xia Qing? Dia bilang lihat nian-nian, bener-bener lihat nian-nian. Cing-Cing nggak bohong. Pak Gu, kita selidik kasus harus teliti. Hanya foto mirip 90% bisa buktiin apa? Hah? Lagi pula, nian-nian anak tertua kita. Aku nggak mau main-main sama nyawa anak kita. Oke. Pak Xia, kalau nggak yakin gambar rekonstruksi, kita bandingkan DNA saja. Oke? Bandingkan saja. Tenang. Korban bukan nian-nian. Cuma mirip saja. Iya, dia bandel banget. Pasti mau nakutin kita. Sekarang pasti ngumpet, mau lihat kita malu. Iya, nian-nian beruntung. Sudah hilang 13 tahun, masih bisa ketemu lagi. Anak ini suka main. Paling cuma sebentar saja. Sulit dihubungi. Kalau dia udah puas main, dia bakal pulang sendiri. Tenang aja. Ayah, Ibu, apa kalian benar-benar ambil keputusan logis? Atau sebenarnya sudah ada penilaian, cuman nggak mau ngaku? Pak Xia, Dr. Lin, laporan tes DNA sudah keluar. Nggak mungkin. Kok bisa Sunian? Pak Xia, pasti lab salah periksa, iya kan? Pasti lab salah periksa, iya kan? Xiaowan, kamu sendiri yang ambil DNA. Kamu sendiri yang ambil DNA. Menurutmu, bisa salah nggak? Salah. Ini pasti salah. Nggak mungkin itu nian-nian. Cuma mirip aja. Nggak mungkin itu nian-nian. Di seluruh kota Haicheng banyak orang namanya Sunian. Lausya, kamu udah lama kerja di bidang kriminal. Menurutmu, bisa salah nggak? Kalian berdua, terimalah kenyataan ini. Korban itu memang nian-nian. Iya, putri kandung kalian berdua. Itu nggak mungkin Sunian. Dia masih hidup. Kemarin Cing-Cing masih ketemu dia. Nian-nian, kamu pasti di sini. Pura-pura mati ya. Masih mau nakutin mama, iya kan? Bangun. Xiaowan, Nian-nian sudah meninggal. Tolong tenang. Yang meninggal itu anakku. Gimana aku bisa tenang? Nian-nian. Aku ayahmu. Nian-nian. Buka mata, lihat ayah. Nian-nian. Buka mata, lihat ayah. Ayah, Ibu, ternyata kalian juga menangis untukku. Luka ini, sejak Nian-nian diculik, tinggal bekasnya. Aku pernah lihat. SN. Itu Sunian. Sunian pernah bikin gelang sama persis, dikasih ke aku. Semua bukti sudah jelas di depan. Kenapa aku nggak sadar lebih cepat anakku? Aku malah bedah anakku sendiri. Nian-nian, nenengku. Lausya, kamu nggak apa-apa? Lausya. Nian-nian. Paku. Katakan padaku, ini nggak nyata. Katakan ini cuman aku. Aku lagi mimpi, kan? Pak Xia, tenang dulu. Kita semua sedih Nian-nian meninggal. Nian-nian, waktu terakhir ketemu kamu, masih lincah banget. Kenapa bisa begini? Kenapa sekarang jadi mayat terbaring di sini? Nian-nian, ayah nggak akan bilang kamu bandel lagi.
Ayah benar-benar nggak nyangka kamu benar-benar kena musibah. Ayah salah. Ayah minta maaf. Ayah, Ibu, kalian selalu bilang andai aku nggak pernah muncul di dunia ini. Andai aku mati saja, sekarang keinginan kalian sudah terwujud. Tapi kalian, kenapa tetap nggak bahagia? Pak Syah. Turut berduka cita. Sekarang yang paling penting adalah temukan pelaku pembunuh Sunian. Benar, tangkap pelaku. Balaskan dendam Nian-Nian. Rekaman CCTV di TKP sudah diambil semua. Ya, daerah itu kampung kota. Banyak orang macam-macam. Kami baru saja salin datanya. Semua masih proses seleksi. Biar aku lihat. Aku mau tangkap iblis ini sendiri. Biar arwah anakku tenang. Sekarang tenaga untuk seleksi rekaman kurang. Ayo kita semua ikut bantu. Oke. Ayo. Nian, kenapa mama ketemu kamu di tempat kayak gini? Banyak luka begini. Pasti sakit banget ya. Waktu kamu baru pulang, hitam, kurus, kayak pengemis kecil, aku bilang ke papa kamu, nanti aku bakal kasih makan kamu lebih banyak. Tapi kenapa? Semua berubah setelah itu. Aku benci kamu, kebiasaan buruk kayak curi-curi. Aku benci kamu di belakang, ngebully Cing-Cing. Aku benci kamu, nggak pernah jujur ngomong. Nian, ayah ibu bukan nggak sayang kamu. Kami ketat sama kamu, supaya kamu berubah. Cuma mau buang kebiasaan buruk, kalau saja. Kalau waktu itu, kamu mau nurut pasti lebih baik. Mama, kamu benar-benar pikir aku nggak nurut? Kamu tahu waktu aku baru pulang, aku senang banget. Aku takut kehilangan kalian lagi. Makanya tiap hari aku selalu hati-hati. Setelah aku ditemukan dan balik ke rumah, Syacing langsung tunjukin sikap nggak suka sama aku. Dia jauhin aku, ngebully aku, selalu ingin mengusirku. Cing-Cing, udara dingin. Pakai jaketku, jangan sampai sakit. Nih, Jaket kampungan. Jijik banget, aku nggak mau pakai. tapi demi kalian aku sabar banget. Coba menyenangkan dia. Mengerti dia. Sudah, jangan nangis. Ma, kakak ambil bajuku. Dia nggak mau aku pakai yang sama. Bilang rumah ini cuma milik dia. Kakak mau aku kedinginan. Aku nggak gitu. Sunian, kok kamu ke adikmu sebegitu kasar? 10 tahun kamu hilang, adikmu selalu temani kami. Kalau soal rumah ini, dia duluan di sini, baru kamu. Tapi apa yang aku dapatkan? Tidak peduli sebaik apa aku lakukan. Di mata kalian, hanya ada dia. Tidak ada aku. Mungkin aku seharusnya tidak kembali. Tidak seharusnya berharap kasih ayah ibu yang bukan milikku. Pak Syah, aku sudah temukan sosok korban. Berbesar. Benar-benar Nian. Ini sebelum dia jadi korban. Gambar terakhirnya. Putar cepat. Cari orang yang mencurigakan. Pause. Cing-Cing. Sudah malam begini. Kenapa dia di sini? Halo. Sunian, kakiku terkilir. Datang jemput aku. Aku lagi sibuk. Nanti aku kesana boleh? Tidak bisa. Aku mau kamu datang sekarang. Kalau kamu tidak datang, aku bakal lapor ke ayah ibu.
kamu tahu akibatnya. Xiaqing, aku sudah sampai. Kamu di mana? Kenapa aku tidak lihat kamu? Jalan terus ke depan, jalan sampai ujung. Aku ingat sekarang. Semuanya sudah kuingat. Itu dia. Dia yang menipuku ke kampung kota. Dia kerja sama pembunuh buat bunuh aku. Qingqing, Pembunuh. Kamu pembunuh. Kamu yang bunuh aku. kenapa kamu datang? Mama, bukannya kamu dan papa suruh pamanku jemput aku? Ma, lihat, aku juara. Besok sekolah sore ada acara penghargaan khusus buatku. Tanpa kalian, aku malah tampil lebih baik. Qingqing juga, tak mau kecewakan mama. Ingin mama punya anak juara. Lauku, kenapa kamu bawa Qingqing ke ruang interogasi? Dia masih anak-anak. Ada masalah besar di rumah. Dia nggak kuat, biar dia pulang dulu. Shawan, Dia belum bisa pergi. Ayah, ada apa? Qingqing, 16 Maret, jam 11 malam. Itu malam kakakmu kecelakaan. Malam itu, kamu di mana? Aku di rumah. Hah? Kakak kecelakaan? Kenapa dia? Apa yang terjadi? Jelasin ke aku. Apa maksud video CCTV ini? Jelas malam itu kamu ada di kota tua. kami pulihkan data HP kakakmu. Sudah dipulihkan. Sebelum dia masuk kota tua, telepon terakhir kamu yang nelpon dia. Mama, aku takut. Aku nggak ngerti ayah dan pamanku maksudnya apa. Kematian kakak nggak ada hubungannya sama aku. Aku nggak tahu apa-apa. Pak Xia, itu Qingqing. Dia anak kita. Mana mungkin dia pelaku pembunuhan Nian-Nian? Dia masih anak-anak. Kalau kalian begini, dia bisa ketakutan. Shawan, ingatlah, kamu dulu seorang forensik. Baru seorang ibu. Qingqing sekarang jadi tersangka utama. Kalau dia memang pelaku, kita harus adil. Kalau bukan, kita bantu bersihkan namanya. Qingqing anak kita. Nian-Nian juga. Nian-Nian adalah anak kandung kita. Nian-Nian mati dengan penuh luka. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu tentang rekaman itu. Sebenarnya apa maksudnya? Lalu bagaimana penjelasanmu kenapa malam itu ada di kampung kota? Dan telepon kesunyian yang kamu lakukan? Hari itu. Aku lihat kakak sama cowok rambut kuning masuk ke kampung kota. Aku sadar mereka ternyata tinggal bareng. Aku telepon dia, suruh dia pulang sama aku. Tapi dia nggak mau dengar. Aku nggak bohong, kamu malah bohong lagi. Aku udah mati, kamu masih fitnah aku. Kakak itu sifatnya selalu nggak baik. Orangnya suka mendominasi. Sering buat masalah sama orang. Si rambut kuning. Pasti dia yang bunuh kakakku. Ayah, ibu, jangan percaya ucapan dia. Dia pelaku sebenarnya. Dia yang bikin aku mati. Pulang aja, tidur dulu. Udah berhari-hari nggak tidur. Banyak kejadian. Gimana bisa tidur? Tiap tutup mata, langsung kepikiran wajah Sunian. TKP memang tidak ditemukan bukti alibi Xiaqing. Juga waktu kematian Sunian, Xiaqing juga punya alibi. Jadi apakah itu berarti Qingqing bukan pelakunya? Sudah ditahan lebih dari 24 jam. Bisa dibebaskan kan? Akhirnya. Kalian tetap memilih percaya padanya? Iya. Dia selalu lebih penting dari aku. Ayah, ibu, aku takut banget. Sudah aman, kamu bisa pulang dulu. Pelaku sebenarnya ada di depan kalian. Kalian biarkan dia pergi begitu saja? Bu, sore ini ada acara penghargaan aku. Kalian bisa datang bareng aku. Maaf ya Qingqing, ayah dan ibu nggak bisa ikut.
pelaku pembunuhan kakakmu belum ditemukan. Ayah, ibu, memang nggak ada waktu, juga nggak mood. Nggak ikut lomba, nggak datang ke acara penghargaan. Kalian begini teman-teman, jadi gimana lihat aku? Cing, kakakmu baru saja meninggal. Apa acara penghargaanmu lebih penting dari menangkap pelaku pembunuhan kakakmu? Masih lebih penting? Dia punya banyak pacar, kehidupan pribadinya kacau. Siapa yang bisa disalahkan kalau dia mati? Cing, aku nggak terima kamu bicara begitu soal kakakmu. Pelaku pembunuhan kakakmu belum ditemukan. Bagaimanapun juga, dia tetap kakakmu. Ayah, ibu, maaf, aku nggak seharusnya ngomong gitu tentang kakak. Aku juga sedih atas kematian kakak. Tenang aja, Ma. Kakak sudah nggak ada. Aku akan berbakti buat kalian sebagai gantinya. Baiklah, pulang dulu ya. Ayo pulang. Mama, sudah sampai begini, kamu masih bela dia? Pak Syah. Rekaman CCTV di warung depan desa. Rekaman CCTV menangkap pelaku saat bawa mayat. Itu Zhang Haixuan, kami curiga kamu terkait kasus pembunuhan. Ikut kami sebentar. Ya, itu dia. Bukannya Pak Xia dan Dr. Lin? Kalian dulu sombong sekali. Kenapa sekarang lemah gitu? Kamu bunuh anakku dengan kejam. Kamu memang jahat. Benar, aku memang jahat. Pak Xia, tenanglah. Waktu kalian tangkap ayahku dan memvonis dia, tak pernah kira bisa jadi begini. Ayahmu memang pantas dihukum. Itu tak ada hubungannya dengan nian-nian kami. Apa dendammu? Arahkan ke kami saja. Kenapa kamu sakiti dia? Apa salahnya dia? Dia cuma anak kecil. Dia baru 20 tahun. Kesalahannya cuma menjadi anak kalian. Anak kalian sangat berbakti. Saat aku paksa dia ikut aku maki kalian, tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang, ayah dan ibu adalah pahlawan di hatiku. Dia keras kepala, jadi aku cuma bisa potong lidahnya. Kamu iblis. Iya, baru saja aku potong lidahnya, kalian telepon masuk. Masih suruh dia bicara. Gimana dia bisa bicara? Kepala Xia. Sunian, bicara. Diam pura-pura mati ya. Bener-bener nyesel, harusnya dulu nggak cari kamu balik. Pantas waktu itu. Teleponnya sepi. Ternyata. Itu telepon terakhir dia, yang dia angkat di dunia ini. Telepon terakhir. Apa kata terakhir kalian buat dia? Bilang dia anak durhaka. Bilang dulu nggak harus terima dia lagi. Harusnya nggak terima dia balik. Harusnya nggak akui dia balik. Gimana bisa ada orang tua kayak kalian? Saya juga kasihan sama dia. Sekarang pura-pura jadi ayah baik, ibu baik. Dia sudah mati. Sudah saya potong-potong. Mau pura-pura buat siapa? Syawan. Mama. Mama, akhirnya kamu sadar. Halo, Laugo. Halo, dari akun Zhang Haixuan kami temukan satu setoran besar. Orangnya licik. Setor lewat ATM. Tapi tak ada yang lolos dari hukum. Kami temukan rekaman ATM itu, yang setor uang
Xiaqing. Sekarang kami undang juara lomba piano seprovinsi Xiaqing naik panggung terima penghargaan. Kali ini dia wakili sekolah kita ke lomba nasional. Katanya kakaknya meninggal. Dia masih semangat terima penghargaan. Tak bisa salahkan dia. Soalnya kakaknya anak nakal, malas belajar. Katanya kakaknya main banyak pacar terbunuh karena cinta. Xiaqing hebat juga. Punya kakak seperti itu, tapi tetap berprestasi. Orang tua saya, karena sibuk kerja, tidak bisa datang langsung. Tapi aku mau bilang ke mereka, ayah dan ibu saya, mereka kebanggaan saya. Saya juga berharap jadi kebanggaan orang tua. Saya bisa sampai sini, karena usaha dan dukungan mereka. Saya selalu akan jadi putri favorit orang tua, putri kesayangan mereka. Ayah, ibu, kalian datang. Aku tahu, kalian pasti datang. Kalian mau apa? Saya juara provinsi. Akan ikut lomba nasional. Kenapa kalian tangkap saya? Lepaskan. Memang kamu yang kami tangkap. Sekarang, kami curiga kamu terlibat kasus pembunuhan berencana. Ini surat penangkapan. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Mereka salah tangkap. Yang ditangkap memang kamu, brengsek. Zhang Haixuan sudah ngaku. Dia bilang itu kamu yang bawa Nian-Nian ke desa kota. Kamu tawarin dia 100.000, suruh Nian-Nian hilang dari dunia ini. Awalnya aku mau culik anak angkat kalian. Dia yang bilang ke aku, kalian lebih sayang anak kandung sendiri. Dia bilang dia bisa bantu aku bawa dia ke sini. Sebenarnya aku bisa bunuh mereka berdua, tapi aku tetap lepasin dia. Tahu kenapa? Karena aku tahu saat kalian tahu anak palsu kalian bikin anak kandung mati, kalian pasti menderita. Kalian pasti hancur. Kalian pasti nggak sanggup hidup. Hahaha. Aku enggak. Dia fitnah aku. Bu, sekarang aku. Anak perempuanmu satu-satunya. Percayalah padaku. Bukti nyata, sudah di depan mata. Gimana aku bisa percaya lagi? Kenapa kamu sakiti dia? Sejak kamu masuk keluarga ini, kami anggap kamu seperti anak kandung sendiri, tanpa prasangka. Tapi kenapa kamu bunuh dia? Bukan kalian yang ingin. Dia mati di luar sana. Aku bantu kalian. Kamu bohong. Kamu yang terus fitnah dia. Aku sudah tanya teman kalian. Sejak pulang dari Nian-Nian, kamu sering bully dia, kamu suka ganggu dia, kamu yang curi barang berharga di rumah, juga nuduh dia maling. Semua itu ulahmu. Tapi kalian percayakan, aku memang fitnah dia. Tapi yang usir dia keluar itu kalian ya. Iblis. Kamu itu iblis. Gimana bisa kamu lakukan hal sejahat ini? Kembalikan Nian-Nian ke aku, kembalikan dia. Bawa pergi. Kalian masih belum paham. Pembunuh sesungguhnya Sunian adalah kalian. Aku akan hilang ya? Iya. Kasusnya sudah terpecahkan, semuanya sudah jelas. Aku juga harus pergi. Sepertinya aku dengar suara Nian-Nian. Kamu ya Nian-Nian? Xiaowan. Ayah, ibu. Ini panggilan terakhir aku ke kalian. Laos ya. Aku lihat Nian-Nian. Apa? Dia di sini. Kamu nggak lihat? Ayah, ibu. Semoga di kehidupan berikutnya aku nggak mau ketemu kalian lagi. Jangan, tidak. Tidak. Jangan. Hei, Xiaowan. Nian-Nian, jangan pergi. Mama, tolong jangan tinggalkan aku. Mama. Aku harus pergi. Jangan, Nian-Nian.
Mama, jangan nangis. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Jangan Nian-Nian. Mama. Selamat tinggal. Jangan. Nian-Nian. Nian-Nian. Jangan.